Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa sholatan wa salaman amma ba'd. Yang saya sayangi dan banggakan para peserta didik baru SMK Kholiliyah Bangsri yang mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan MPLS di hari pertama ini sampai dengan hari yang terakhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan selamat datang para peserta didik baru di SMK Kholiliyah Bangsri. Mudah-mudahan perjumpaan kita di hari yang pertama ini membawa kesan yang baik antara peserta didik baru dengan Dewan Asatidz dan Ustadzat SMK Kholiliyah Bangsri. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang wawasan wiyata mandala. Sepengetahuan dari para anak-anak, mungkin di 3 tahun yang lalu sudah ada beberapa yang telah mengerti atau mendiskusikan tentang wawasan wiyata mandala. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengulang kembali, merefresh apa yang telah kita tahu, apa yang telah kita ingat sebelumnya terkait dengan wawasan wiyata mandala. Secara harfiah, wawasan wiyata mandala terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan, yang kedua ada kata wiyata, dan ada kata mandala. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah suatu lingkungan atau suatu komunitas. Sedangkan wiyata berarti pendidikan, mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau bisa kita artikan sebagai suatu lingkungan. Dengan demikian, wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekarang kita harus mengetahui apa sih tujuan wiyata mandala itu. Yang pertama, tujuan wiyata mandala bisa kita representasikan bahwa sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah tersebut. Sekolah menjadi suri teladan masyarakat sekitarnya karena misi kependidikannya itu. Sekarang kita lanjutkan terkait dengan faktor utama dalam mewujudkan wawasan wiyata mandala. Ada 5 komponen penting yang harus kita ingat terkait dengan faktor utama tersebut. Yang pertama adalah
peran kepala sekolah. Kedua adalah peran guru. Ketiga, peran sivitas akademika. Keempat, peran peserta didik. Dan yang terakhir, kelima adalah peran masyarakat sekitar. Sekarang kita coba ulas satu persatu dari 5 komponen tersebut. Yang pertama, peran kepala sekolah. Untuk poin A, berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Poin B, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Poin C, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Poin D, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama dengan komite sekolah. Poin E, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, TOMA yang dimaksud adalah tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Masih lanjutan dari peran kepala sekolah, poin F, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Poin G, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid, maupun siswa. Poin H, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti misalnya ada PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, tahfidzul Quran, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua adalah peran guru, di mana guru harus menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap maupun tingkah lakunya. Menjadi tauladan di masyarakat, artinya bisa menjadi pamong. Guru harus mampu memimpin, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru juga sering diartikan sebagai akronim, yaitu digugu dan ditiru. Artinya bisa dipercaya oleh diri sendiri maupun oleh warga sekolah. Yang ketiga adalah peran sivitas akademika yang meliputi tata usaha. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tenaga kebersihan atau tukang kebun, guru piket, dan lain sebagainya harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Sekarang
Ini yang kita bahas, yaitu tentang peran peserta didik agar terwujud wawasan wiyata mandala. Apa saja yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh peserta didik? Yang pertama, tentu peserta didik harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain, hormat dan sopan kepada teman sebaya, belajar yang tekun. Ini adalah tujuan utama bagi peserta didik, yaitu senantiasa harus belajar. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru sebagai wujud tanggung jawab dari peserta didik, maka tugas yang diberikan oleh Dewan Guru harus diselesaikan dengan baik. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun peserta didik berada. Selanjutnya adalah menjauhi narkoba atau sejenisnya. Yang berikutnya adalah menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Ini masih lanjutannya. Selanjutnya adalah menjaga keamanan sekolah. Jadi di sekolah kita harus senantiasa menjaga agar sekolah ini senantiasa aman, nyaman, sehingga proses belajar mengajar bisa terlaksana dan bisa mendapatkan ilmu yang kita inginkan. Selanjutnya, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada pengurus OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BK, maupun langsung kepada kepala sekolah. Yang selanjutnya adalah memelihara lingkungan sekolah agar sekolah tetap asri, tetap bersih, dan nyaman untuk tempat belajar mengajar. Sekarang peran masyarakat. Masyarakat mempunyai peran dalam kegiatan Wiyata Mandala, yaitu mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan KBM, memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui wadah yang disebut dengan komite sekolah. Materi selanjutnya adalah sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala tentu harus mempunyai kriteria yang sering disebut dengan 10K, yaitu keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Ini adalah 10K, mulai dari keamanan sampai dengan keteladanan sebagai kawasan Wiyata Mandala. Banyak orang yang tidak tahu, sehingga sering menggunakan sekolah digunakan untuk hal-hal yang
sebenarnya tidak diperbolehkan. Jadi sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah itu tidak diperbolehkan untuk yang pertama promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang, adanya propaganda politik atau tempat berkampanye, ini tidak diperbolehkan dilaksanakan di sekolah. Syuting film atau sinetron tanpa izin pihak yang berwenang. Dan yang terakhir adalah kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap preventif. Preventif itu adalah pencegahan. Di antaranya adalah memelihara sekolah melalui 10K, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, membentuk jaringan pengawasan atau razia jika diperlukan, menghilangkan bentuk peloncoan saat kegiatan MPLS, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan lain yang bermanfaat, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Selanjutnya ada tahap yang kedua yang disebut dengan tahap represif, yaitu tahap jika suatu telah terlanjur terlaksana, maka tahapan represifnya adalah 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah, mengadakan bimbingan dan konseling atau penyuluhan, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Jadi itu ada 2 tahap, yaitu tahap preventif dan tahap represif. Jadi sekian sedikit materi yang terkait dengan wawasan Wiyata Mandala. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, sehingga ke depan kita bisa betul-betul memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada di sekolah untuk mencari, menggali, memperdalam ilmu kita, sehingga kita keluar dari SMK Kholiliyah Bangsri ini bisa menjadi orang-orang hebat, bisa menjadi orang-orang yang dapat mengamalkan ilmu masing-masing, sehingga endingnya bisa menjadi orang yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain secara umum. Di sini ada evaluasi yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah apa pengertian Wiyata Mandala. Yang kedua, sebutkan 5 komponen penting dalam Wiyata Mandala. Ketiga, sebutkan 8
peran peserta didik atau murid dalam Wiyata Mandala? 4. Apa saja 10K? Sebutkan. Dan yang terakhir, tahapan apa saja dalam mekanisme Wiyata Mandala? Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.